Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nejar Amir Rasidin dan Muhammad Luis Nurroja Bangun Sukmana, Dapin Majaya, Ahmad Rija Hidayat, dan Muhammad Daksentias akan memaparkan materi dari bab 7. Bab 7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Hakikat ilmu pengetahuan. Pertama, pengetahuan, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-lima, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita diekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin, scio, dan scaire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Apa isi ilmu pengetahuan? Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama, hipotesis. Yang kedua teori. Yang ketiga, dalil hukum. Yang ketiga, dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. B. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Gajalbach, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran atau antara knowledge dan truth. Jadi pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi. Suhaidi 2016-21. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan, manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Salam, sebagaimana oleh Suhaidi 2016-22, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Pengetahuan pertama, yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains, yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan common sense. Yang ketiga, ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. C. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat diketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari bahasa Arab, yaitu al-lima atau ilmu. Untuk memperjelas, perlu juga dibedakan antara pengetahuan dan sifatnya, yaitu ada pra-ilmiah dan ilmu dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Dan sebaliknya, pengetahuan ilmiah yaitu pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan kedua disebut pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat pengetahuan ilmiah, yang pertama harus memiliki objek tertentu, yang kedua harus bersistem, yang ketiga memiliki metode tertentu, dan yang keempat sifatnya umum. Pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Suhaidi 2016-2023. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara David. Baik, terima kasih kepada Nijar.
Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada zaman pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Dan di sini dibagi menjadi ada lima zaman, yaitu ada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu atau kaisar. Dan diantaranya ada 4 juta sampai 20.000 pada zaman ini, ditandai oleh kemampuan satu, how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalamannya. Yang kedua, pengetahuan yang bersifat pengalaman itu diterima fakta dengan sikap reseptif, keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan membukakan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan. Yang keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kelima, kemampuan menulis, menghitung, dan menyusun kalender. Dan keenam, kemampuan meramal sesuatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Terus yang kedua ada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani kuno pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Terus yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan dan semboyan tidak berlaku bagi ilmu pada masa ini. Dan keempat ada zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Terus yang kelima ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan bidang ilmiah. Perkembangan ini, pengetahuan zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Dan tokoh-tokoh yang terkenal bapak filsafat modern, René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Pertemuannya dalam ilmu koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang dasar. Dan Isaac Newton dengan temuannya dengan teori gravitasi, Charles Darwin dengan teori Struggle for Life, dan J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektro. Dan yang ketujuh ada zaman kompoler pada abad 20. Fisikawan termasuk pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia mengatakan bahwa alam itu tidak terhingga besar dan tidak terbatas, tetapi juga tak berubah statusnya atau entitasnya atau bersifat statistis dari waktu ke waktu. Dan Einstein percaya juga kekalan materi ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal atau diketahui mengakui adanya penciptaan alam. Dan dari uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi ini berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirnya era tersebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah itu ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industri adalah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Aksen. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Kartasasmita 1994-13. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal. Mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri, keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan,
tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama, jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra, dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Dikti 2016 196 sampai 197. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Luis. Terima kasih untuk saudara. Selanjutnya pemaparan materi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai keutuhan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, keutuhan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Dan yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keseluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Dan yang selanjutnya, yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Dan yang selanjutnya, yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima, nilai dasar Pancasila yakni keutuhan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang selanjutnya, pemaparan materi oleh Ahmad Rijal Hidayat. Ya, terima kasih Luis. Langsung saja kepada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil. Produktivitas dalam negeri bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut. Lalu selanjutnya, masih menurut pendapat Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah yang pertama, pengembangan iptek terlebih
yang menyangkut manusia harusnya selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik baik sekarang maupun di masa mendatang. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup di masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, diantaranya yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan yang tadi, mengandung makna yang berbeda-beda, yakni pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Lalu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu merupakan sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam hal-hal berikut. Yang pertama, prioritas nilai yang dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditemukan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global itu mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa. Yang keempat, sementara itu alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko bencana. Lalu penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang terakhir, ada gaya hidup global yang menggantikan nilai-nilai kearifan lokal yang berada di Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaiknya Pancasila dituntut terbuka dan kritik, bahkan menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan atau kebenaran ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan sendiri. Yang terakhir, ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme ini sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dengan pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, lalu
satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat. Berikut beberapa materi yang disampaikan oleh pemaparan dari kami. Lalu selanjutnya ada kesan pesan mungkin dari yang akan diwakili oleh Saudara Luis. Silakan. Terima kasih untuk Saudara Rija. Untuk kesan pesan dari kelompok kami, tak banyak yang bisa saya katakan Bapak. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah rela sabar dan berbagi ilmunya kepada kami. Banyak sekali tantangannya, tetapi Bapak tetap semangat mengajarkan kepada kami. Dan untuk pesannya, saya mohon maaf Bapak kalau kemarin saya suka hilang sinyal, kadang masuk dan keluar Zoom. Itu karena internet di tempat saya kadang suka jelek. Pesan untuk Bapak, semoga tetap semangat mengajarnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya. Terima kasih dan Pak. Terima kasih banyak. Untuk pemaparan materi ini dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Pak.